Anggaran komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukan dengan dua cara, yaitu secara sebagian demi sebagian, partial, dan secara keseluruhan, komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan jenis kegiatan penganggaran yang intensitas penyusunannya mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi umum. Syarat anggaran komprehensif. Dalam anggaran komprehensif memiliki dua syarat dalam manajerial, yaitu: satu, syarat yang pertama adalah manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan rencana jangka panjang. Dua, syarat yang kedua, manajer telah menetapkan pentahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Komponen anggaran komprehensif. Rencana substantif plan. Substantif plan merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi yang dipakai serta asumsi. Rencana substantif dapat mungkin disusun dalam bentuk yang formal sehingga dapat dijadikan pedoman yang sungguh-sungguh bagi perusahaan. Secara umum, rencana substantif dicirikan dengan bentuk narasi atau rencana, bukan dalam bentuk bilangan rencana yang biasanya dalam rencana keuangan. Rencana keuangan, financial plan. Financial plan merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif keuangan. Dengan kata lain, rencana keuangan merupakan usaha untuk mengkuantitaskan segala tujuan, rencana, dan kebijakan perusahaan secara lebih jauh. Rencana keuangan merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi tersebut untuk periode waktu tertentu. Rencana keuangan, anggaran jangka panjang, strategic plan, anggaran tahunan, tactical plan. Aplikasi teknik peramalan forecasting penjualan. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan atau kepastian tentang apa yang terjadi di masa depan, termasuk tentang kondisi bisnis dan ekonomi satu dunia usaha perusahaan. Setiap hari para manajer membuat keputusan tanpa mengetahui dengan pasti tentang apa yang terjadi di masa depan. Stok barang persediaan dipesan tanpa seorang pun sebenarnya tahu berapa jumlah akan terjual. Mesin baru dibeli walaupun belum tahu permintaan atas yang diproduksi. Investasi demi investasi dilakukan meskipun keuntungannya belum pasti relevan dengan hal tersebut. Maka para manajer dan pembuat keputusan selalu mencoba mengurangi ketidakpastian dengan membuat peramalan forecasting atas apa yang terjadi di masa depan. Forecasting dapat diartikan: peramalan forecasting adalah kegiatan untuk memprediksi dan memperkirakan kondisi masa depan dengan berdasarkan data-data tertentu. Menurut Gunawan Adisaputra dan Yuni Anggarini, forecasting adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Peramalan forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian masa depan. Peramalan dapat diartikan sebagai penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasikan nilai di masa yang akan datang. Peran peramalan. Peran peramalan merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan organisasi bisnis. Dalam setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan, dan peramalan menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang. Dalam area fungsional finansial, peramalan memberikan dasar dalam menentukan anggaran dan pengendalian biaya pada bagian pemasaran. Peramalan penjualan dibutuhkan untuk merencanakan produk baru, kompensasi tenaga penjual, dan beberapa keputusan penting lainnya. Langkah-langkah dalam peramalan. Forecaster selayaknya menyadari tingkat kompleksitas dari suatu bisnis, mengenai bisnis secara baik, serta mempelajari semua variabel-variabel yang mempengaruhi suatu forecast. Bisnis haruslah menjadi agenda penting bagi forecaster. Kegagalan dari report Excel yang sering dibuat publikasi adalah forecast
yang salah dalam menghitung potensi dari pasar. Perusahaan di Detroit dipersalahkan karena mereka sama sekali tidak menyelenggarakan survei untuk mengetahui konsumen, tetapi meluncurkan mobil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mengenal konsumen, kompetitor, serta lingkungan bisnis dengan baik adalah tahap yang baik dalam pembuatan suatu forecast. Survei pemasaran secara rutin sebaiknya dilakukan. Forecaster perlu menggeluti produk-produk yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Cara-cara forecasting dengan metode kuantitatif harus diwaspadai justru dalam hal ini. Forecasting secara kualitatif serta penggunaan intuisi dari si forecaster tak pelak lagi adalah cara yang tidak dapat dihindari lagi. Untuk mempertajam intuisi dari forecaster perlu untuk semakin peka terhadap weak signal, yaitu gejala dini terhadap suatu perubahan. Hanya forecaster yang mendengarkan suara dari konsumen serta mempunyai komunikasi yang baik yang dapat melatih kepekaan mereka. Tujuan peramalan atau forecasting. Tujuan dari forecasting sendiri yaitu untuk meminimasi resiko dari faktor-faktor ketidakpastian. Apabila perusahaan tidak memprediksi penjualan, maka perusahaan tidak tahu berapa penjualan untuk periode berikutnya. Kenapa perusahaan tidak menjual sebanyak-banyaknya? Tentu saja dalam melakukan penjualan, perusahaan juga harus memandang faktor keterbatasan perusahaan. Selain itu, faktor risiko lebih besar jika tanpa prediksi masa depan yang lebih baik. Ilustrasi aplikasi. Anggaran komprehensif merupakan pemakaian konsep-konsep penganggaran dalam setiap perusahaan serta pemakaian pendekatan sistem secara keseluruhan atau total system approach. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, adapun manfaat dari penyusunan anggaran komprehensif serta kesulitan dalam penyusunannya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam ilustrasi yang terkait dengan penyusunan anggaran komprehensif. Di sini ada contoh soal PT Indo Mebel adalah sebuah perusahaan produsen meja. Produk perusahaan ini adalah meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Pada bulan November 2008, Departemen Anggaran perusahaan ini menyajikan data berikut berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2009. Di sini ada neraca per 1 Januari 2009. Kas 1.625 juta, hutang usaha 600 juta, piutang usaha 550 juta, dan hutang bank 700 juta. Perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 136 juta, persediaan barang jadi 786 juta, modal saham 2 miliar, aktiva tetap 1.200 juta, laba ditahan 1 miliar 1 juta, dan total aktivanya 4.301 juta, dan total pasifanya 4.301 juta. Perusahaan merencanakan menjual meja tulis sebanyak 10.000 unit, meja komputer sebanyak 8.000 unit, meja belajar sebanyak 6.000 unit, dan meja makan sebanyak 4.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah Rp200.000 untuk meja tulis, Rp250.000 untuk meja komputer, Rp300.000 untuk meja belajar, dan Rp400.000 untuk meja makan. Seluruh produk tersebut dipasarkan di seluruh Pulau Jawa. Diperkirakan sebanyak 30% diserap DKI Jakarta, sebanyak 25% diserap Jawa Barat, sebanyak 20% diserap. Perusahaan memiliki 9 orang wiraniaga dengan wilayah penjualan yang berbeda, yaitu Koming wilayah DKI 60%, Lindon wilayah DKI dengan target penjualan 40%, Manto Jawa Barat 40%, Nanang Jawa Barat 60%, Omar Jawa Tengah 50%, Parto Jawa Tengah 50%, Ratno Jawa Timur 30%, Suparman Jawa Timur 30%, dan Tarman dari Jawa Timur dengan target penjualan 40%. Diperkirakan persediaan meja pada awal tahun 2009 sebanyak 2.400 unit meja tulis, 1.500 unit meja komputer, 1.100 unit meja belajar, dan 600 unit meja makan. Nilai total persediaan barang jadi pada awal tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp786 juta, sedangkan persediaan meja pada akhir tahun 2009 yang diinginkan adalah sebanyak 600 unit meja tulis, 700 unit meja komputer, 1.200 unit meja belajar, dan 750 unit meja makan. Keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kayu lapis, dan melamin. Setiap satu unit
Meja tulis membutuhkan kayu sebanyak 1 meter, kayu lapis 3 meter, dan melamin 1 meter. Sedangkan setiap 1 unit meja komputer membutuhkan kayu sebanyak 0,5 meter, kayu lapis 2 meter, dan melamin 1 meter setengah. Setiap 1 unit meja belajar membutuhkan kayu 1 meter, kayu lapis 2,5 meter, dan 1,5 meter melamin. Setiap 1 unit meja makan memerlukan 2 meter kayu, 2 meter kayu lapis, dan 2 meter melamin. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2009 mendatang, di mana harga beli 1 meter kayu sebesar Rp19.000, harga beli 1 meter kayu lapis Rp15.000, dan harga beli 1 meter melamin sebesar Rp12.500. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2009 sebanyak 4.000 meter kayu, 2.800 meter kayu lapis, dan 1.500 meter melamin. Nilai total persediaan bahan baku pada awal tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp136 juta. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2009 adalah sebanyak 2.500 meter kayu, 3.000 meter kayu lapis, dan 900 meter melamin. Untuk membuat satu buah meja tulis diperlukan 4 jam kerja langsung, untuk meja komputer memerlukan 5 jam kerja langsung. Meja belajar sebanyak 7 jam kerja langsung, dan meja makan sebanyak 7 jam kerja langsung. Setiap tukang kayu dibayar Rp3.000 per jam kerja. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar biaya pelitur dan cat sebesar 20 juta, biaya paku dan pasak 6 juta, biaya mandor dan satpam 48 juta, biaya listrik pabrik 60 juta, biaya telepon pabrik 12 juta, biaya air pump pabrik 6 juta, biaya depresiasi mesin 30 juta, biaya depresiasi bangunan pabrik 18 juta. Diperkirakan selama tahun 2009 perusahaan akan mengeluarkan biaya operasi sebagai berikut. Gaji karyawan kantor pemasaran 34 juta, gaji dan komisi salesman 42 juta, biaya iklan 28 juta, biaya angkut penjualan 22 juta, biaya listrik, air, telepon kantor pemasaran 42 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran 36 juta, biaya depresiasi gedung pemasaran 24 juta, gaji karyawan administrasi dan direksi 252 juta, biaya listrik, air, telepon kantor administrasi 48 juta, biaya depresiasi gedung administrasi 24 juta, biaya depresiasi kendaraan administrasi 48 juta, biaya bunga 16 juta, biaya pemakaian perlengkapan kantor administrasi 12 juta. Dari seluruh biaya pemasaran tersebut, sebanyak 84 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Dari total penjualan yang dilakukan perusahaan, diperkirakan sebanyak 75% akan dibayar pada tahun 2009, sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun 2003. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2009 diperkirakan akan dibayar dan lunasi di tahun 2009 sebesar 60%. Sedangkan pembayaran biaya-biaya yang lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi akan dibayar secara tunai. Berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2009, dari bagian akuntansi diperoleh data sebagai berikut. Penerimaan piutang usaha 400 juta, pembayaran hutang usaha 325 juta, pembayaran hutang bank 250 juta, biaya penerimaan kredit dari bank 300 juta, penerbitan obligasi 500 juta, pemberian mesin 600 juta, pembangunan bangunan pabrik 300 juta, penjualan kendaraan 200 juta, pembelian kendaraan 375 juta. Sedangkan saldo kas pada awal Januari tahun 2009 diperkirakan berjumlah sebesar 1.625 juta. Berdasarkan data tersebut di atas, jika disusun anggaran komprehensif akan terlihat seperti berikut. Mungkin bisa dilihat anggaran penjualan per wilayah pemasaran
dengan total 7.400.000.000 dengan masing-masing nilai penjualan dengan jenis produk MT itu 2 miliar, MK 2 miliar, MB 1,8 miliar, MM 1,6 miliar, 1.600.000.000. Dengan dapat diperoleh volume penjualan per wilayah terbesar untuk jenis produk adalah MT dengan volume penjualan 3.000 dan volume MK yang terbesar dari DKI Jakarta juga sebesar 2.400, MB paling besar di DKI Jakarta sebesar 1.800, MM paling besar juga di wilayah DKI Jakarta 1.200. Adapun anggaran penjualan per wiraniaga sebesar total dari MT 10.000, MK 8.000, MB 6.000 dan MM total 4.000. Dengan masing-masing nama wiraniaga Koming, Lindo, Manto, Nanang, Omar, Parto, Rano, Suparman, dan Tarman. Adapun anggaran produksi yang paling besar volume produksi adalah MT, disusul kedua MK, MB, dan MM dengan masing-masing volume produksi 8.200, 7.200, 6.100, dan terakhir MM 4.150. Adapun anggaran kebutuhan bahan bisa lihat dari slide berikut ini. Dengan total yang terbesar untuk jenis bahan baku yaitu kayu lapis dengan total 62.550 dan disusul dengan melamin 34.290 dan jenis bahan yang terakhir kayu 26.200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Juliansah dari kelompok 13 NRP 1940101111. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anggaran pembelian dana. Jenis bahan kayu, kebutuhan produksi 26.200, persediaan bulan Januari tanggal 1 Januari 2009 4.000 dan 31 Desember 2009 2.500. Pembelian per unit 24.700. Pembelian harganya 19.000 dan total 469.300.000. Yang kedua kayu lapis, kebutuhan produksinya 62.550. Persediaan per 1 Januari 2009 2.800, 31 Desember 2009 3.000. Pembelian per unit 62.750, harganya 15.000, nilai 941.250. Jenis bahan yang ketiga melamin, kebutuhan produksi 34.290. Pembelian tanggal 1 Januari 2009 1.500, tanggal 31 Desember 2009 900. Pembelian per unit 33.690, harganya 12.500, nilainya 421.125.000. Total 1.831.675.000. Kedua, anggaran biaya tenaga kerja, jenis produksi MT, jam kerja per unit 4, total 32.800, tarif per jam 3.000, nilainya 98.400.000. MK per unit 5, total 36.000, tarif per jam 3.000, nilainya 108 juta.
Untuk MB per unit 7 total 42.700 per jam 3.000, nilai 128.100.000. Untuk MM per unit 7 total 29.050 per jam 3.000, nilai 87.150.000, totalnya 421.650.000. Anggaran biaya overhead. Yang pertama biaya bahan penolong, yang satu biaya pelitur dan cat 20 juta, biaya paku dan pasak 6 juta. Kedua, biaya tenaga kerja penolong, biaya mandor dan satpam itu 48 juta. Biaya pabrikasi lain seperti biaya listrik pabrik 60 juta, biaya telepon pabrik 12 juta, biaya air pump pabrik 6 juta, biaya depresiasi mesin 30 juta, biaya depresiasi bangunan pabrik 18 juta, dengan total 200 juta. Anggaran biaya operasi. Pertama itu jenis biaya gaji karyawan kantor pemasaran 34 juta, gaji dan komisi wiraniaga 42 juta, biaya iklan 28 juta, biaya angkut penjualan 22 juta, biaya listrik, air dan telepon 42 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran 36 juta, biaya depresi gedung pemasaran 24 juta, biaya pemasaran totalnya 228 juta. Gaji karyawan, administrasi dan direksi 250 juta, biaya listrik, air dan telepon 48 juta, biaya bunga 16 juta, biaya pemakaian perlengkapan kantor 12 juta, biaya depresi gedung administrasi 24 juta, biaya depresiasi kendaraan 48 juta. Biaya administrasi dan umum total 400 juta. Total biaya komersial 628 juta. Terus penjualan 7.400.000.000. HPP-nya persediaan bahan 1 Januari 2009 136 juta, pembelian bahan 1.831.675.000, bahan siap digunakan 1.960.675.000, persediaan bahan 31 Desember 2009 103.750.000, biaya bahan 1.863.925.000, biaya tenaga kerja 421.650.000, biaya overhead 200 juta, biaya produksi 2.485.575.000, persediaan BJ 1 Januari 2009 786 juta, BJ siap dijual 3.271.575.000, persediaan BJ 31 Desember 2009 309.820.700. Harga pokok penjualan 2.950.754.300. Laba kotor 4.438.245.700. Biaya operasional 228 juta, biaya administrasi 400 juta, biaya operasional total 628 juta. Laba usaha dianggarkan 3.810.245.700. Selanjutnya anggaran kas. Keterangan saldo kas 1 Januari 2009 untuk penerimaannya 1.625 juta. Aktivitas operasional, penjualan tunai, penerimaan 5.550 juta, pembelian bahan baku untuk pengeluarannya 1.099 juta 5.000. Biaya tenaga kerja 421.650.000, biaya overhead 200 juta, biaya pemasaran 228 juta, biaya administrasi 400 juta, biaya operasi 180 juta. Aktivitas investasi, pembelian kendaraan untuk pengeluarannya 375 juta, pembelian mesin pengeluarannya 600 juta, pembangunan gedung pengeluarannya 300 juta, penjualan kendaraan penerimaan 200 juta. Untuk aktivitas pendanaan, kredit bank penerimaan 300 juta, obligasi penerimaan 500 juta, penerimaan piutang usaha
penerimaan 400 juta, pembagian hutang bank, pengeluaran 250 juta, pembayaran hutang usaha 325 juta. Jumlahnya 8 miliar 7 untuk di penerimaan. Jumlahnya 8 miliar 755 juta dan pengeluarannya 4 miliar 190 juta 650 ribu. Saldo kas 31 Desember 29, penerimaannya 4 miliar 556 juta 345 ribu. Ini proyeksi neraca per 31 Desember 2009. Kas 4 miliar 556 juta 345 ribu. Hutang usaha 1 miliar 7 juta 670 ribu. Piutang usaha 2 miliar, hutang bank 750 juta, perlengkapan kantor 4 juta, obligasi 500 juta, persediaan bahan baku 103 juta 750 ribu, persediaan barang jadi 309 juta 820 ribu 700. Aktivitas tetap untuk modal sahamnya 2 miliar. Aktiva tetap 2 miliar 95 juta. Laba ditahan 4 miliar 811 juta 245 ribu 700. Total aktiva 9 miliar 68 juta 915 ribu 700. Total pasipa 9 miliar 68 juta 915 ribu 700.